gengs, kita sudah punya klien baru lagi di Katakan Putus yang namanya Nesha. Nesha ini sudah menceritakan di emailnya di tim Katakan Putus kalau dia bermasalah dengan pacarnya yang bernama Vano. Oke gengs, ini kita udah mau nyampe di rumah yang mana si klien barunya kita ini udah bikin janji ketemu sama kita di rumah ini gengs. Tapi kita belum ketemu juga rumahnya di mana nih. Pak Tar, alamat rumahnya mana Tar? Nih. Oke, gue lihat. Pada saat itu tim Katakan Putus sedang menuju ke sebuah rumah untuk ketemuan dengan Nesha ini langsung. Nah, Fatar, itu kenapa rame-rame itu di situ? Itu kenapa rame-rame ada di situ tuh? Kita emang lihat ada klien kita di situ, tapi kayaknya yang kita lihat mereka itu lagi belajar kelompok, geng. Itu dia gua di WhatsApp sama Gigi nggak dibalas-balas sama dia, nggak diangkat teleponnya. Aman nggak kira-kira kalau gua sama Gigi langsung turun dari mobil aja? Sebenarnya sih aman-aman aja, Mo. Oke, ya udah kalau gitu gua coba untuk turun aja langsung ya. Iya, langsung turun aja. Ikut aja, jangan turun dulu, Mo. Di situ kita dikagetkan kedatangan seorang cowok. Oke, langsung aja pakai alat penyadap suara Yanto. Tasya, lo di sini? Lo bohongin gua ya? Lo cepat, ikut gua. Enggak, ini cowoknya dia. Targetnya kita ini. Kita sudah mengetahui bagaimana sikapnya si Vano. Attitude-nya jelek banget. Lo kurang ajar sama gua, lo bisa bohongin gua ya? Lo berani sama gua? Lo diam. Enggak, teman-temannya juga nggak bisa ngapain gitu karena si Vano ini adalah cowok dari Sinesha. Lo jangan megangin gua. Lo juga. Kita pulang. Lo juga, awas tuh ya. Lo awas tuh. Pegang lu. Fatar Yanto, monitor langsung diikutin aja tuh klien sama targetnya kita. Dan karena emang kita melihat si Vanonya ini sudah membawa Sinesha pergi dari tempat itu, kita pun langsung mengikuti Sinesha ini, gengs. Nah, tadi lu lihat kan gimana kasarnya dia sama Sinesha ini? Iya, itu dia. Dan gue bingung kenapa, apakah si cowok ini tuh bener-bener sayang atau enggak sih sama cewek? Nah, kalau menurut gue ya posesif itu karena emang dia sayang sama ceweknya dia. Tapi kok tadi itu dia udah juga kasar sama ceweknya. Dia mikir gak sih ceweknya juga pasti malu kan? Ya udah, itu udah pasti malu banget. Lu lihat dong mukanya Sinesha kayak apa tadi gitu. Dan kita nggak tahu mereka kemana, gengs. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah tempat makan. Maju pak, dia masuk. Fatar, monitor Fatar. Fatar langsung masuk ke dalam sana bawa kamera Fatar. Oke, yaudah pakai alat penyadap suara Tar. Gue udah bilang sama lo ya, lo jangan main sama cowok. Tenang dulu. Enggak, gue Ini banyak orang. lo jangan main ya? sama cowok. Di restoran itu mukanya si Vano masih bete aja. Dan perlakuannya dia sama Nesha tuh sangat-sangat kasar, geng. Aku cuma belajar kelompok. Aku tuh sayang sama kamu. Tar, diam. Iya. Iya, Oma. Iya, nanti aku kesana. Nah, itu dia udah nggak emosi lagi. Kok nggak marah lagi nih? Nggak tahu. Nggak, Oh, Oma. Oma. Neneknya ya? Neneknya yang nelpon ya? Iya, ayo. Lo gua lagi marah, lo main handphone. KP apaan? Hah? Ini KP apaan? KP itu apaan? singkatan tempat belajar aku kelompok tadi. Katakan putus kan? Itu WhatsApp gue tadi. Itu WhatsApp yang tadi? Iya, yang tadi. Tadi gue nanya itu loh. Tadi Gua ketahuan, bilang, kita my God, ketahuan. oh my God. Di situ Vano ini udah mencurigai kalau KP itu adalah katakan putus. Katakan putus kan? Awas lo ya, gue telepon. Ini nelfon lu. Tenang dong, aku gak kayak gitu. Lo diam. Ini Nesha. Oke, enggak. Lu angkat aja. Tapi tenang aja, jangan asal gosok dan jangan takut, oke? Coba lu angkat. Halo? Halo? Ini siapa? Fatar, hati-hati, Fatar. Ini Sinta. Sinta mana? Tuh. Lo gak usah bohong sama gue ya. Lo katakan putus kan?
Lo di mana sekarang? Hah? Di mana dia? Lo di mana? Lo jangan bodoh-bodohin pacar gue ya. Akhirnya si Vano pun tiba-tiba langsung keluar dari restoran itu, langsung teriak-teriak marah-marah nyariin tim KP. Di mana lo? Di mana? Gue tahu lo di sini. Hah? Enggak. Bukan. Gue Sinta. Lo jangan bego-begoin cewek gue ya. Lo di mana? Tim Katakan Putus pun juga sudah ngumpet semuanya yang jauh dari restoran tersebut. Sampai akhirnya Vano ini tidak mendapati ada tim Katakan Putus di restoran itu. Lo jangan bohongin gua tahu lo katakan putus. Lo diam sini. Lo ngapain keluar? Gua tanya sama lo, ha? Itu cuma teman aku. Lo diam ya. Jangan pernah lo urusan gua. Meisha pacar gua, Meisha hak gua. Vano pun langsung mematikan teleponnya sama Gigi dan dia pun balik lagi sama Nesya dan dia pun langsung mengajak Nesya pergi dari tempat makan itu. Yuk ya tim rider pada langsung jalan aja nih, tapi hati-hati. Kita langsung ngikutin si Vano ini dari belakang tapi dengan lebih hati-hati lagi karena keberadaannya kita sudah dicurigai oleh Vano. Jangan terlalu dekat Pak, jangan terlalu dekat Pak. Nah ini tadi dari awal aja dia emang udah mencurigai kalau si Nesya ini emang barengan sama tim Katakan Putus gitu loh. Terus tadi cuma masalah handphone doang dia bisa semarah-marah itu. Dan selama perjalanan memang gue sama Komo bingung banget gitu loh. Kenapa ada cowok yang bisa seposesif itu dan sekasar itu sama ceweknya? Tapi di sini yang gue lihat itu adalah pada saat omanya menelpon dia, emosi ini dia langsung berubah. Iya mungkin langsung jadi cowok yang nice banget, cowok yang baik-baik banget. Tapi pada saat nanggapin si Nesya, dia udah langsung jadi orang yang emosi banget dan pemarah banget sama si Nesya. Gak lama kemudian kita sampai di salah satu rumah dan ternyata memang itu rumahnya Nesya, geng. Pak, itu di kiri Pak. Lu arahin alat penyerap suara ke sana, Patar. Di situ Nesya turun. Gue ingatin sama lo ya. Jangan pernah lo hubungin Katakan Putus. Awas lo tawar sama gue ya. Lo nggak usah ngomong apa-apa lagi sama gue. Nah, itu dia masih ngancem si Nesya juga dan dia bilang sama Nesya kalau Nesya nggak boleh keluar dari rumahnya dia. Nah dia siapa? Orang boleh juga bukan, ngapain nih orang? Setelah itu Nesya nurut-nurut aja dan gue juga kesel gitu sama Nesya di sini. Kenapa dia nggak ngelawan gitu? Nesya cuma bisa pasrah dan ketakutan, gengs. Dan hal inilah yang bikin Nesya-nya nggak nyaman sama Vano dan pengen putus dari Vano. Patar, gimana Patar? Situasi udah aman nih sana Patar? Aman. Ya lo ngikutin target lo. Oke, targetnya udah cabut kan? Udah diikutin juga sama Yanto. Oke, yaudah gua sama Gigi turun ya. Oke aman nih, tunggu kita lagi. Dan di situ kita nunggu agak sedikit lama untuk memastikan apakah si Vano ini udah benar-benar pulang atau belum. Baru di situ gua sama Gigi turun dari mobil dan langsung menjemput si Nesya ini. Komo. Oke, yaudah, lu tenang dulu karena dari tadi kita udah ngikutin lu. Oke, yaudah Kak, kita belum masuk ke dalam mobil kita aja, kita ngobrol-ngobrol di dalam mobil aja, oke? Dan setelah itu kita langsung minta tolong Nesya untuk masuk ke mobil dan untuk izin dulu sama orang rumahnya supaya orang rumahnya tahu kalau Nesya itu lagi pergi sama kita. Nesya masuk ke dalam mobil kita dan di dalam mobil dia kembali lagi cerita sama kita kalau dia nggak kuat lagi ngejalin hubungan sama Vano. Dia capek. Oke, udah sekarang lu udah bisa tenang dulu. Udah, kalau lu emang udah bisa tenang, baru habis itu lu akan ngobrol-ngobrol lagi sama kita tentang si Vano ini sebenarnya seperti apa gitu. Ya, soalnya tadi kita lihat kayaknya dia emosian, temperamen banget, terus posesif banget gitu loh. Oke, jadi dia di sini posisinya itu karena emang dia nggak suka kalau lu jalan sama cowok lain atau emang karena emang dia nggak suka kalau lu berhubungan dengan cowok lain apapun itu hubungannya. Dia gak suka aku berhubungan sama yang lain. Apapun mau sedekat apa, mau aku ngapain, dia tuh gak suka. Posesifnya itu udah bener-bener gak ketolongan lagi, gengs. Bahkan password dari sosial medianya Nesya, Vano tahu semuanya. Jadi semua sosmed lo di sini dia tahu passwordnya. Dia tahu semua. Dan di sini yang kita curiga lagi, kenapa si Vano ini bisa tahu gitu keberadaan tim KP? Ternyata Vano juga tahu tentang email yang dikirim Nesya ke tim Katakan Putus.
Ya, jadi lo udah ngejelasin pada saat emailnya ini ketahuan sama si Vano, lo jelasinnya apa sama Vano kalau ada email dari tim Katakan Putus di emailnya lo yang dibaca sama dia? Aku tuh cuma jelasin itu teman aku tuh nggak Oke. main kata-kataan putus atau apalah itu, aku tuh nggak kayak gitu. Tapi dia tetap nggak ngerti, kamu Oke. main itu kan, aku Oke. nggak kayak gitu. Oke, jadi berarti di sini dia udah curiga kalau lo emang minta tolong sama tim Katakan Putus. Ini kalau menurut gue udah keterlaluan posesifnya. Nah, separah apa sih ancamannya dia ke lu pada saat dia ngajain hubungan sama lu? Dia kayak tadi dia cuma ngancem, sampai kamu ketemu Katakan Putus, aku nggak segan-segan mau ngapain kamu. Vano mencurigai dia, Vano marah-marah sama dia, dan Vano ngebentak-bentak dia. Dan juga Vano ini mengancam si Nesya. Pak, kita di kafe itu aja Pak, yang di depan ini seberang sana Pak. Ya udah nggak, sekarang biar lebih enak lagi kita akan nongkrong aja di kafe depan itu dulu, biar kita nantinya akan nanya-nanya lagi sama lu tentang permasalahan lu sama si Vano ini seperti apa. Dan pada saat kita mau sampai di tempat kafe yang mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan si Nesya, di situ mobil kita